Kepada siapa kita minta tolong? Mu'adz bin Jabal dikasih amalan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibaca di penghujung setiap sholat. Untuk minta tolong sama Allah. Siapa yang hafal doanya Mu'adz? Ada emak-emak juga jawab di atas. Kasih yang di sini, nanti bagi dua sama yang di atas. Jangan kasihin ke beliau. Nanti yang di atas yang jawab, minta sama panitia ya. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ya Allah. Bantulah hamba ini ya Allah. Ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadati, dan untuk beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Tanpa bantuan Allah kita tidak akan bisa, jemaah. Maka jangan pernah bersandar kepada diri kita sendiri. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk manusia terindah, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, untuk penghulunya para utusan Allah Azza wa Jalla, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Kalau ada orang yang memberikan kepada kita sebuah rumah, kita nggak pernah ketemu sama tuh orang. Dia cuma kabarin kita, ana udah bangunkan rumah buat antum. Kuncinya bisa diambil di tempat fulan. Kita datang, kita ambil itu kunci. Ternyata rumahnya mewah sekali. Kemudian dia telepon kita, dia sudah kirim mobil untuk kita. Kita nggak pernah ketemu sama tuh orang. Lalu tiap bulan dia transfer buat kita duit. Nggak banyak sih. 125 juta. Kira kita penasaran nggak kita kepingin ketemu orang ini? Ya Allah, siapa yang ngasih sama anak ini? Gimana rupanya dia? Siapa sebenarnya dia? Kita rindu perjumpaan dengan orang itu. Dan kalau dikatakan fulan yang tiap bulan transfer 125 juta, besok akan datang ke rumahmu. Apa yang kita akan persiapkan untuk menyambut kekasih kita yang telah memberikan banyak hal buat kita. Maka mungkin kita akan meneteskan air mata menunggu kehadiran dia. Walillahil mathalul a'la. Bagaimana dengan Allah yang memberikan kedua mata sama kita, jemaah? Yang memberikan dua bibir sehingga ana bisa berbicara sekarang. Memberikan lidah. Memberikan kepada antum dua kaki yang ana yakin. Antum nggak mau dua kaki antum diganti mobil Alphard. Siapa yang mau dua kakinya diganti mobil Alphard? Angkat tangan, jemaah. Itu Allah yang ngasih sama kita. Dan tiap hari dia selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, nggak bakalan kalian bisa menghitung. Pernahkah kita rindu sama Allah Azza wa Jalla? Yang tiap hari kita memanggil namanya Allahu Akbar. Lalu bagaimana kita memulai sholat kita? Dengan membaca kalamnya.
Bagaimana kita memuja dan memuji Dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kadang-kala kita baca itu tapi tidak menghayati apa yang kita baca. Kita sedang memuji kekasih kita. Memuja dan mengagungkan pencipta kita. Tapi yang jadi masalah, perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla harus melalui jembatan yang menyakitkan. Harus melalui proses yang pahit. Dan terkadang proses itu membuat sebagian kita berat untuk melaluinya. Apa proses itu jamaah? Kematian. Kita harus mati dulu. Dan kita tahu kematian itu adalah pemutus segala kelezatan. Hadhimul ladzat. Bagaimana kematian itu memiliki sekarat. Sakaratul maut. Bagaimana detik-detik berpisahnya ruh dengan jasad kita. Ruh yang telah bergabung dengan jasad kita puluhan tahun. Yang telah menyatu dengan semua syaraf dan urat yang ada di diri kita. Bayangin ya, kalau kita mukul paku, tahu-tahu yang kepukul itu adalah kuku kita. Gimana sakitnya? Bagaimana kalau seorang yang sedang memotong ayam, tahu-tahu tangannya yang terpotong? Berpisah tuh, sebagian ruhnya terpisahkan. Sakit. Dan bagaimana ketika yang berpisah itu ruh dengan semua anggota tubuhnya. Menyakitkan. Tapi proses itu harus kita lewatin. Allah Azza wa Jalla telah memberikan takziah kepada kita semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang sekarang duduk, yang sebagian mungkin duduk dengan gembira. Ketahuilah, suatu hari jiwamu akan berpisah dengan jasad. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada. Mau di dalam bunker-bunker. Kita tahu di sini ada gua apa? Gua Jepang. Nah, kenapa lubang Jepang? Kenapa Jepang bikin lubang itu? Supaya nggak mati. Supaya selamat dari kematian. Mungkin selamat dari kematian ketika sembunyi di sana. Keluar, mati semuanya. Dan boleh jadi kematian itu datang tatkala seorang di atas ranjangnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan merasakan. Sebagian manusia berpikir untuk membuat pemukiman di Mars. Siapa yang sudah daftar? Mungkin sebagian kayaknya zen itu, beli rumah di sana. Manusia berpikir, buruj itu maknanya benteng-benteng. Tapi buruj juga memiliki makna bintang-bintang. Wassama'i dzatil buruj. Kalian mau hidup di sana, malaikat pencabut nyawa akan datang. Dan subhanallah, secara khusus Allah mengatakan hal ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau bakal mati. Ini orang hidup sudah divonis mati. Iya.
Wa innahum mayyitun. Tuh orang-orang semuanya. Yang kaya, yang miskin. Yang tua, yang muda. Yang sehat, yang sakit. Mayyitun. Yang berkuasa dan yang rakyat jelata. Mayyitun. Semuanya bakal mati. Nggak ada pengecualian jemaah. Hanya Allah yang tidak mati. Dialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang membuat para sahabat kebingungan. Mereka heran dengan apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena secara fitrah mereka nggak suka dengan kematian. Apa kata Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang menyukai, yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan cinta menjumpai orang ini. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah benci untuk berjumpa dengan dia. Subhanallah. Ucapan ini membuat para sahabat bingung. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha atau salah satu istri Nabi radhiyallahu taala anhunna mengatakan, inna la nakrahul maut. Ya. Meninggalkan syubhat kerancuan di hati kita. Segera tanyakan kepada yang mengerti. Jangan dipikir-pikir sehingga menjadi beban. Datang. Ini istri Nabi langsung tanya sama Nabi SAW. Gimana menggabungkan antara kebencian berjumpa dengan Allah dengan kebencian dengan kematian? Ketika Allah mewajibkan jihad fi sabilillah, apa kata Allah Jalla Jalaluh? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Dan itu sesuatu yang dibenci sama kalian. Yang belum nikah takut mati bujangan. Yang sudah menikah, dia berpikir bagaimana nanti istrinya akan menjadi janda. Bagaimana anak-anaknya akan menjadi yatim. Bagaimana dirinya akan mati nantinya. Akan terluka atau akan cacat seumur hidupnya. Benci. Allah menyebutkan. Kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan boleh jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Maka Nabi menjelaskan kepada Aisyah, bukan itu maksudnya. Artinya benci berjumpa dengan Allah nggak ada hubungan dengan benci kepada kematian. Apa kata Nabi SAW? Walakinnal mu'min, akan tetapi seorang yang beriman, idza hadarahul maut, kalau kematian itu hadir kepada dia, busyira biridwanillahi wa karamatih, orang mukmin ini
ketika malaikat pencabut nyawa itu datang, ada malaikat-malaikat lain yang membawa kafan dari surga, yang aromanya wangi. Mereka menunggu. Ketika nyawa ini dicabut, maka malaikat-malaikat itu tidak membiarkan ruh itu di genggaman malaikat maut. Diambil langsung, diletakkan di kafan-kafan dari surga tersebut. Ini orang yang beriman. Ketika dia lihat dan kematian telah hadir, malaikat pencabut nyawa hadir, malaikat-malaikat yang membawa kafan hadir, dia mendapatkan kabar gembira dengan rahmat Allah, dengan karamah dari Allah Azza wa Jal. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai daripada yang dia lihat sekarang, yang dia hadapi. Gimana dia melihat kabar gembira ini, jemaah? Maka kata Nabi SAW, fa'ahabba liqa Allah. Maka dia cinta perjumpaan dengan Allah. Karena dia tahu proses ini harus dilewatin gitu. Dia cinta perjumpaan dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ahu. Maka Allah cinta berjumpaan dengan dia. Karena dia bergembira. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, proses beliau sampai berpisah dengan dunia ini kira-kira 14 hari. Parah sakit beliau. Sampai di akhir hari beliau mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Ternyata kematian itu ada sekaratnya. Ada sakitnya. Ada pedih. Itu Nabi alaihi salatu wassalam merasakan itu. Pingsan beliau, bangun lagi. Sampai putrinya Fatimah bintu Sayyidil Bashar bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa karba abatah, ya Allah beratnya bapakku ini, sakitnya, susahnya kondisi bapakku. Ini Fatimah melihat ayahandanya. Tapi apa kata Nabi SAW kepada Fatimah? La karba ala abika ba'dal yawm. Nggak ada lagi kesulitan, kesusahan, kesedihan atas bapakmu mulai hari ini. Artinya setelah hari ini udah nggak ada lagi. Di situ Nabi SAW kemudian menunjuk tangannya mengatakan, Allahumma fir rafiqi. Menjumpai panggilan Allah Azza wa Jalla. Sebagian nggak tergerak hatinya. Iya, dia orang Islam. Namanya Muslim. Nama bapaknya juga Islam. Pakaiannya juga kelihatan dia orang Islam. Tapi buktikan mana istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Belajar, ngaji. Sebagian kita nggak istiqamah. Orang yang mengatakan Rabbuna Allah, thumma istaqamu, dia istiqamah, semuanya Islami, sesuai dengan perintah Allah, kerjaan dia, usaha dia, muamalat dia, keluarga dia, semuanya istiqamah di atas perintah Allah. Apa yang akan dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Tuh malaikat-malaikat akan berdatangan. Ketika dia sedang sakaratul maut. Ketika dokter kebingungan. Ketika anak-anaknya panggil perawat. Bapakku gimana? Lihat detak jantungnya semakin tidak menentu. Dipanggilkan dokter yang ahli. Ini yang mayit, yang keluarganya bingung. Kalau dia orang yang beriman, kalau dia orang yang istiqamah, malaikat akan mengatakan, alla takhafu, alla takhafu wa la tahzanu. Engkau jangan takut dengan yang akan datang. Dan jangan sedih dengan yang engkau tinggalkan. Jangan.
wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'atun. Surga tempatmu. Yang bingung siapa? Keluarganya. Anak-anaknya menangis. Tapi itu yang mati gembira. Ini momen yang dia nanti. Puluhan tahun dia beribadah. Puluhan tahun dia memuja Allah Azza wa Jal. Dia datang ke rumah Allah. Dia langkahkan kakinya. Dia tinggalkan dunianya. Dan pada momentum dia hendak meninggalkan dunia ini, maka malaikat akan menguatkan dia. Agar dia tidak sedih dengan dunianya. Tidak memikirkan anak-anaknya. Karena ada orang mati kadang-kadang mikir, gimana nanti kalau saya mati ya? Anak-anak masih kecil. Bagaimana sekolahnya dia? Bagaimana dengan istri saya? Ini orang alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Gimana enggak gembira dia jemaah? Itu orang yang beriman dan istiqamah. Bukan sehari dia beribadah, sehari dia berbuat maksiat lah. Kasih kabar dengan azab Allah yang menanti dia, dengan hukuman atas dosa-dosa dia. Falaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amamahu. Maka tatkala dia melihat itu, tidak ada sesuatu yang lebih dia benci daripada yang dia lihat, yang ada di depan dia. Kariha liqa Allah. Saat itu dia benci perjumpaan dengan Allah. Maka Allah pun benci perjumpaan dengan dia. Ahibati fillah. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan kekasih kita. Apa yang antum bawa? Apa yang antum persiapkan? Yang pertama, segera bertobat. Jangan nunda-nunda. Ada sebagian orang yang berpikir, enggak Ustaz, ana sekarang mau berbuat dosa. Insya Allah besoklah ana tobat. Gimana kalau antum mati ketika berbuat dosa? Bisakah antum menahan kedatangan malaikat pencabut nyawa? Nggak bisa. Maka tatkala hendak berbuat dosa, engkau pikirkan, gimana kalau dicabut nyawaku ketika aku berbuat dosa? Selesai urusannya. Su'ul khatimah. Kita lihat bagaimana doanya Nabi Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku sama orang-orang soleh. Ketika antum minta husnul khatimah, jaga diri. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika terjebak dalam perbuatan dosa, niatkan waktu itu juga.
memohon ampun kepada Allah, beristighfar, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Di surat Al-Mu'minun, mau ngapain dia? Mau buka tokonya kembali? Mau jual barang-barang yang belum laku? Mau membangun tanah kosong yang sudah dia beli? Enggak. Apa yang dia nggak inginkan? La'alli orang yang menunda-nunda amal soleh, maka akan datang waktu kematian, dia belum siap untuk berjumpa dengan Allah. Dia masih ingin kembali ke dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, berdagang boleh, berusaha boleh, bahkan juga diperintahkan kita berusaha, tapi jangan sampai membuat lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah memuji orang-orang bisnismen, pedagang, pengusaha, tapi dia tidak lalai dari mengingat Allah. Apa kata Allah? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka adalah laki-laki yang mereka tidak dilalaikan dengan perdagangan mereka, dengan bisnis mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena semuanya dari Allah. Karena Allah kekasih, dia yang memberikan segala kebaikan. Maka jangan sampai kalian lalai dari mengingat Allah, dari menjalankan agama Allah gara-gara anak-anak. Sedih kadangkala kita melihat ada seorang ibu yang mencuri umpamanya di sebuah toko. Buat siapa? Anaknya. Iya. Ada juga yang melacurkan diri. Demi siapa? Na'udzubillah. Jangan sampai anak-anak kita mengantarkan kita ke neraka. Seharusnya kita berharap doa mereka. Tapi gimana mereka akan mendoakan
Kalau orang tuanya sendiri lupa sama Allah Azza wa Jalla. Yang melakukan itu faulaika humul khasirun. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu. Ini masih di surat Al-Munafiqun. Yang ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ingat, harta yang ada di rekening, tuh harta yang ada di berangkas, tuh harta yang ada di laci, tuh harta yang ada di dompet, itu dari Allah. Dia fasaddaq, aku mau sodako. Tuh harta yang dikumpulin, masa ditinggal? Maka dia kepingin sodako. Wa akum minas solihin, aku jadi orang-orang soleh. Mungkinkah itu terjadi? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluh. Nggak bisa, jamaah. Kita mau jadi yang mana? Apakah kita mencintai perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal? Maka persiapkan sekarang ini. Allah Azza wa Jal mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 223, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu annakum mulaquh, ketahuilah kalian pasti berjumpa sama Allah. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, kita ini capek sekarang, jemaah nggak dapat apa-apa. Antum datang kajian ini pulang dapat apa? Ada yang bagi fulus di depan. Fulus, Ustaz. Ada yang bawa keranjang, Ustaz. Mintain fulus. Antum pulang dari sini, uangnya berkurang. Betul? Bertambah apa berkurang, jamaah? Ya tergantung, Ustaz. Sebagian tetap duitnya, Ustaz. Nggak berkurang. Sebagian berkurang hartanya. Waktu yang jelas hilang waktu antum. Bainal maghrib wal isya ini hilang waktu antum. Karena duduk ngaji, mendengarkan kajian. Kalau mungkin antum buka toko antum, fulus. Iya. Tapi antum tutup. Kalau antum di warung antum, mungkin antum dapat fulus. Ada gara-gara Ustaz Syafiq. Akhirnya anak jadi kekurangan omset hari ini. Ya, itu mungkin terjadi. Itulah amalan-amalan yang kita lakukan untuk berjumpa dengan Allah. Terkadang hasilnya bukan di sini, jamaah. Tiap hari kita sholat 5 waktu, dapat apa? Selesai sholat antum lihat, alhamdulillah 100.000 di bawah sejadah, Ustaz. Allahu Akbar. Enggak kan?
Antum melihat bagaimana orang lebih mementingkan berangkat ke pasar, jualan di pasar, daripada sholat subuh. Terkadang sedih kita melihat di pasar itu sebelum subuh sudah ramai jemaah. Padahal sebelum subuh waktu mustajab berdoa, waktu istighfar, waktu bermunajat kepada Allah. Ketika Allah turun ke langit dunia menanyakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Allah mengatakan, ada yang mau minta? Aku kasih. Siapa yang mau minta? Allah mengatakan itu di sepertiga malam akhir. Hal min da'in, ada yang mau memohon, aku kasih. Ada yang mohon ampun, aku ampuni dosanya. Ini orang lebih mementingkan jualan di pasar. Enggak terlarang jemaah, enggak apa-apa. Mau jualan sebelum subuh enggak apa-apa. Tapi jangan lupa ingat Allah Azza wa Jalla. Kita bakal berjumpa sama Allah. Memang kita sholat malam, yang sholat 11 rakaat, dengan sholat 7 rakaat, dengan sholat 5 rakaat,